Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Selamat siang Rizka. Bagaimana penyaluran bantuan untuk penyintas bencana? Apakah ada skema khusus yang dilakukan untuk hari ini? Ini memang kalau dari informasi yang kami peroleh saat ini di Biren sendiri ada 17 17 kecamatan yang terdampak banjir. Sementara untuk proses distribusi logistik ini memang sudah dilakukan bahkan sedari hari Kamis yang lalu, artinya mengingat ini sudah hari ke-13 begitu. Sementara untuk distribusi logistik ini dalam skemanya memang sudah merata begitu, namun meskipun beberapa wilayah di Biren ini masih tidak bisa dilalui, artinya untuk masyarakat sendiri atau warga yang ingin bergerak begitu atau pindah lokasi ini tidak bisa dilakukan. Tapi untuk proses distribusi logistik ini memang sudah diupayakan baik oleh pemerintah setempat, kemudian juga stakeholder terkait serta relawan-relawan begitu, mulai dari mahasiswa dan juga teman-teman atau warga lainnya begitu. Sementara untuk saat ini beberapa wilayah yang akses transportasinya masih terganggu. Ini kalau kita lihat ada di wilayah Pesangan, kemudian wilayah Pesangan Siblakrung begitu. Mengingat di sana untuk infrastruktur ada jembatan yang kemudian putus. Saat ini untuk penanganannya itu jembatan yang putus tersebut sudah menurut informasi yang kami peroleh ini sudah ada sling yang bisa digunakan untuk menyeberangkan logistik begitu. Sementara untuk penyeberangan warga ini belum bisa dilakukan begitu. Namun di wilayah yang bisa kita katakan masih terisolasi dari transportasi, namun untuk akses logistik dan juga bantuan ini sudah mulai masuk begitu, baik menggunakan rubber boat, kemudian juga menggunakan tali seling tersebut. Sementara untuk logistik dari pemerintah setempat ini memang difokuskan untuk warga-warga yang berada di tempat pengungsian begitu. Dalam artian untuk warga yang berada di rumah ini tidak disalurkan bantuan, namun ada relawan-relawan yang memang terjun langsung untuk memberikan bantuan ke rumah-rumah warga begitu. Sementara untuk informasi lain yang bisa kami sampaikan memang saat ini untuk pengungsi yang masih bertahan di titik pengungsian di Biren sendiri ada 109 titik pengungsian. Ini memang didominasi oleh lansia dan anak-anak yang memang informasi yang kami peroleh karena mereka bertahan di pengungsian karena memang rumahnya yang hanyut ataupun rusak berat begitu. Sementara kemarin dalam kunjungannya bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, ini warga juga menyampaikan aspirasinya, menyampaikan harapannya bahwa nanti akan meminta hunian sementara begitu. Dan juga kalau kita lihat untuk kondisi kesehatan saat ini memang banyak warga yang mulai terserang penyakit gatal-gatal, batuk dan juga flu begitu. Ada juga yang gangguan pernafasan mengingat memang lumpur yang kemarin sempat merendam Biren ini memang kondisinya karena cuacanya sudah terik ini sudah mulai mengeras begitu sehingga debu-debu ini bisa mengganggu pernafasan. Sementara kalau kita lihat juga beberapa akses transportasi yang masih terputus mulai dari jembatan Sukablang, kemudian jembatan Petin Mane begitu. Sementara juga ada jembatan Pantilhong. Ini juga berdampak terhadap jual beli masyarakat begitu, mengingat akses sembako yang sulit untuk masuk, sementara harga sembako kembali melambung tinggi begitu. Demikian. Rizka, tadi Anda menyebutkan mulai ada gejala atau gangguan kesehatan dari korban terdampak. Lalu bagaimana layanan kesehatan di sana? Apakah sudah bisa dioptimalkan kembali untuk membantu para korban bencana? Ya, ini kalau kita lihat memang di sini ada 6 rumah sakit yang memang masih beroperasi begitu. Ada 1 rumah sakit umum daerah, kemudian ada 5 rumah sakit swasta. Ini masih beroperasi meskipun beberapa hari yang lalu kami pantau memang listrik di sini belum pulih begitu. Sementara beberapa rumah sakit ini memaksimalkannya dengan menggunakan genset begitu. Sementara ada 20 puskesmas yang juga masih diupayakan untuk beroperasi optimal begitu, meskipun ada 5 puskesmas yang rusak berat, ada juga puskesmas yang kemudian beroperasi di gedung RSUD Pesangan Raya begitu, di puskesmas Pesangan yang memang mengingat gedung puskesmasnya tersebut terendam banjir. Sementara untuk akses untuk tim medis yang ada di pengungsian ini memang cukup memadai begitu karena memang kalau di pengungsian ini ada relawan-relawan dan juga ada perawat-perawat dari kecamatan dari puskesmas ini yang kemudian berada di kamp pengungsian. Sementara untuk beberapa sakit yang memang tergolong parah ini kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Demikian. Baik, Rizka Devi dan Nova Misdayanti melaporkan dari Biren Aceh. Terima kasih.